Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa semuanya. Salam sejahtera. Pada hari ini kuliah pertemuan ke-7 Antropologi Agama, kita akan membahas mengenai agama candu masyarakat dari Karl Marx. Karl Marx memiliki nama lengkap yakni Karl Heinrich Marx. Karl Marx ini lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di suatu daerah yang termasuk wilayah Rhineland Jerman atau biasa dikenal dengan Prusia. Masa hidupnya berakhir atau wafat di London, Inggris pada tanggal 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun. Setelah lulus dari sekolah menengah di Gymnasium Trier, Karl Marx diminta untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Borden, mengambil jurusan hukum. Permintaan ini berasal dari ayahnya agar di kemudian hari dapat menggantikan ayahnya sebagai pengacara dan notaris. Di perguruan tinggi ini, Karl Marx tidak serius menjalani perkuliahannya. Setelah peristiwa itu terjadi dan diketahui sang ayah, akhirnya ia dipindahkan ke universitas yang lebih baik, yaitu Friedrich Wilhelms Universität di Berlin, Jerman. Di universitas ini ia belajar filsafat dan sejarah. Saat kuliah di Berlin, ia sering menulis banyak puisi dan esai tentang kehidupan dengan menggunakan bahasa teologi yang ia warisi dari ayahnya. Ia juga menerapkan filosofi ateis dari yang Hegelian atau disebut juga dengan Hegelian muda yang terkenal di Berlin, hingga akhirnya ia mempelajari filsafat Hegel. Pemuda Hegelian pecah menjadi dua, yaitu Hegelian kiri dan kanan. Karl Marx termasuk Hegelian kiri. Hegelian kiri ini dikenal sebagai kelompok yang menggunakan metode dialektika. Hegel yang dipisahkan dari teologisnya. Karl Marx mengembangkan orientasi filsafatnya sendiri, yaitu materialisme dialektika yang menekankan pada hubungan dialektika dalam kehidupan material. Secara garis besar, Karl Marx menawarkan sebuah teori tentang masyarakat kapitalis berdasarkan citranya mengenai sifat mendasar manusia. Ia yakin bahwa masyarakat pada dasarnya itu produktif. Produktivitas mereka bersifat alamiah. Hal ini memungkinkan mereka mewujudkan dorongan kreatif mendasar yang mereka miliki. Dalam perjalanan sejarahnya, proses alamiah ini dihancurkan oleh kapitalisme. Oleh karena itu, Karl Marx memiliki gagasan pokok bahwa untuk terciptanya masyarakat yang sosialis adalah dengan menghancurkan kapitalisme. Karl Marx yakin dengan tindakan bersama kaum proletariat atau kaum buruh yang mempunyai kesadaran kelas dapat menghancurkan kapitalisme yang menurutnya didalangi oleh kaum burjois atau pemilik sumber daya. Selain itu, pemikiran Karl Marx yang terkenal yaitu yang berkaitan dengan agama, bahwa di mana agama ini adalah candu bagi masyarakat. Agama adalah candu, semakin banyak dikonsumsi maka semakin menggerogoti jiwa pecandunya. Bagi pecandunya selalu ada keinginan yang kuat dan hasrat tak tertahankan untuk selalu mengkonsumsi candu. Penjelasan selanjutnya di sini mengenai Hegel dan Marx. Karl Marx merupakan murid dari Friedrich von Hegel, di mana ia mengkaji berbagai pemikiran Hegel dan melakukan kritikan terhadap teorinya.
Pemikiran Marx bertentangan dengan gurunya Hegel. Hegel adalah seorang idealis yang menyatakan bahwa hal-hal mental, ide, konsep adalah fundamental dalam kehidupan manusia. Sedangkan benda-benda atau materi adalah selalu sekunder. Benda-benda adalah ungkapan fisik dari roh universal yang dasar atau idenya yang absolut. Menurut Karl Marx, materi adalah yang utama, sementara pikiran sebenarnya hanyalah refleksi. Walaupun Marx dikatakan bertentangan dengan pemikiran Hegel gurunya, namun Marx sangat dipengaruhi pola pikir Hegel sebagai perkembangan pola pikir Marx sendiri secara historis, dan Hegel selalu sangat dihargai. Selanjutnya di sini mengenai tema utama pemikiran Marx. Dua tema utama yang menjadi inti perkembangan pemikiran Marx, yaitu yang pertama, keyakinan bahwa realitas ekonomi menentukan perilaku manusia, dan yang kedua, sejarah manusia adalah perjuangan kelas konflik terus-menerus di setiap masyarakat antara orang-orang yang memiliki benda, biasanya orang-orang kaya, dengan orang-orang yang harus bekerja untuk hidup, biasanya orang miskin. Selanjutnya di sini ada beberapa hasil pemikiran dari Karl Marx. Yang pertama yaitu mengenai perjuangan kelas. Menurut Marx, pemahaman cara suatu masyarakat mengorganisasikan produksi mereka adalah kunci bagi memahami keseluruhan struktur sosial. Bagi Marx, struktur sosial tidak tercipta secara acak. Terdapat pola secara pasti dalam cara masyarakat di berbagai tempat di dunia. Dalam berbagai masa dalam sejarah mengorganisasikan produksi benda-benda materi, ini berkaitan dengan materialisme historis. Cara-cara memproduksi ini disebut Marx dengan mode produksi. Terdapat 5 macam, yaitu komunis, primitif, kuno, feodal, kapitalis, dan komunis. Selain mode komunis primitif dan komunis, setiap mode memiliki suatu kesamaan sebagai ciri khas, yakni produksi benda material berbasis kelas. Menurut Marx, pada semua masyarakat non-komunis, pada mode kuno, feodal, dan kapitalis, hanya ada 2 kelas yang penting, yaitu kelas yang memiliki sarana produksi yang disebut dengan kelas burjois, dan kelas yang tidak memiliki yang disebut dengan proletar. Perkembangan masyarakat modern dengan majunya cara produksi yang baru, perdagangan dan pabrikasi mendatangkan kapitalisme modern, memperkenalkan aktivitas komersial dan memperoleh keuntungan dalam skala besar. Kapitalisme mendatangkan kekayaan bagi segelintir orang yang disebut kaum burjois atau kelas menengah, sedangkan kelas pekerja atau yang disebut dengan kelas proletar hampir tidak memiliki apa-apa. Mereka bekerja untuk mendapat upah hanya untuk dapat bertahan hidup. Kapitalisme industri menghasilkan konflik antara kelas hingga ke titik puncak. Periode penderitaan kaum proletar dan hanya dapat dipecahkan dengan cara revolusi. Pejuang kelas antara kaum proletar terhadap kaum burjois hanya dengan cara-cara kekerasan untuk menumbangkan seluruh tatanan sosial dan ekonomi yang menindas. Pada waktunya situasi akan kembali terkontrol dan masanya tidak ada lagi kelas atau kepemilikan pribadi. Selanjutnya yaitu alienasi. Ide alienasi dan sejarah terus berjalan melalui suatu proses konflik yang luas diperoleh dari Marx dan Hegel.
Menurut Marx, alienasi dan kemajuan sejarah tidak berangkat melalui ide, akan tetapi dalam realitas kehidupan material yang mendasar. Untuk memahami alienasi dapat dilihat betapa sangat pentingnya fakta kerja ekonomi setiap hari bagi orang yang hidup. Kerja adalah aktivitas bebas manusia ketika mendukung atau mengadakan kehidupan sosial yang mereka melawan alam. Kerja seharusnya bersifat kaya, kreatif, bervariasi, dan memuaskan suatu ekspresi keseluruhan kepribadian. Di dalam kenyataannya, manusia merasa teralienasi dengan produksi atau apa yang dikerjakan. Manusia juga teralienasi dengan dirinya sendiri. Alienasi semakin diperburuk dengan datangnya kapitalisme industri modern. Agama sebagai candu yang dimaksudkan oleh Marx terkait dengan teorinya tentang adanya pembagian kelas, yaitu kelas burjois dan kelas proletar. Kaum burjois dan proletar memiliki agama yang sama, namun refleksi dari keberagamaan itu berbeda. Bagi kaum proletar, agama merupakan keluh kesah makhluk yang tertindas, hati dari dunia yang tidak berperasaan, dan jiwa dari kondisi-kondisi yang mati ketika mendengarkan misa berbicara tentang surga. Kaum tertindas membayangkan kehidupan yang indah dan tidak mereka dapatkan dalam kehidupan nyata. Agama membuat kaum proletar berhalusinasi tentang surga yang indah, kehidupan yang indah yang tidak mereka dapatkan. Agama bagi Marx di tangan dan di doa kaum papa yang tertindas, agama berubah menjadi protes. Ia merupakan perlawanan terhadap penderitaan yang nyata, bukan penderitaan yang mengilusi seperti rasa takut akan hukuman Tuhan atau penderitaan yang disebabkan oleh sejumlah dosa yang diwarisi dan dari kehidupan sebelumnya. Esensi agama bagi Marx yaitu menyuarakan penderitaan. Marx menolak agama sebagai kebahagiaan yang mengilusi. Mengenai kondisi agama proletar merupakan seruan untuk menghentikan kondisi yang mendatangkan ilusi tersebut. Kritisisme agama karenanya melahirkan kritisisme terhadap agama yang dijadikan sekedar hiburan bagi penderitaan. Mereka yang tertindas tidak hanya ingin sekedar hiburan, akan tetapi juga mereka menginginkan perubahan. Tapi agama menyajikan dirinya sekedar sebagai penjelasan mengenai penderitaan itu atau dogma, atau semata-mata ritual agama. Marx dalam artiannya di sini praktik yang membuat penderitaan dapat dinikmati sebagai candu. Agama menutupi penderitaan tanpa menghapuskan secara nyata. Bagi kaum burjois sebagai penguasa, agama merupakan refleksi dari kekuasaannya. Ketika gereja dipisahkan antara gereja milik kalangan orang kaya dan milik kalangan buruh, ini menunjukkan kekuasaan mereka karena gereja mereka berbeda secara lahiriah. Fasilitas gereja lebih bagus dengan altar yang indah, orang-orang jemaat yang datang dengan menggunakan pakaian yang indah. Dengan demikian, agama mengukuhkan kekuasaan mereka di atas yang lainnya. Baik, sekian untuk materi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya memohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.